presbiter yang bertugas pada ibadah Minggu Pantekosta ini dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Allah sumber hidup, memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan segala penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu Pantekosta 31 Mei 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Syauta. Hari ini kita mengingat rayakan Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Raya Pantekosta. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman bahasa yang mengantarkan manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu, karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini menjadi indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Kudus tetaplah
Jemaat yang kekasih, mari kita mulai, kita habiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 3 berkata demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan roh kudusku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga. Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan salah dan dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami seringkali melawan kehendak-Mu dan mengabaikan titah perintah-Mu. Kami telah gagal dalam mengasihi Engkau dan sesama karena kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Untuk kegagalan kami ini, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan yang Maha Melihat, Engkau melihat dari ketinggian-Mu bagaimana cara kami umat-Mu ini hidup. Rasa simpati dan empati jauh daripada kami, sehingga kami gagal dalam membangun persekutuan tubuh Kristus. Untuk kegagalan kami ini, kami mohon, Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon, berjalanlah di depan kami, agar kami tidak salah dalam melangkah. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan baharuilah hidup kami, serta layakan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus melalui kata dan karya. Ya Tuhan, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Dikata dan
Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih, mari kita berdiri, kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabda Allah, kita mendengarkan kesaksian pujian trio Reza, Putra, dan Janet. Kami persilahkan. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the cold resurrect. Each child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Saudara yang kekasih, sekarang kita masuk dalam pemberitaan sabda Allah. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan Kau memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata dengan benar tentang firman-Mu itu. Setelah kami mengerti tentang firman-Mu, kuatkan kami untuk bergantung, berpegang teguh dan melakukannya dalam setiap sisi kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, semoga kita oleh berkat-Nya tentu dalam keadaan sehat dan kuat. Dan semoga segera juga COVID-19 ini berlalu dan kita dapat kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana masa-masa yang lalu sebelum ada COVID-19 ini. Saudara yang kekasih, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-50 dengan hitungan dari saat Kristus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Jadi 50 hari setelah itu maka kita masuk yang dikatakan sebagai hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kenaikan, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Nah saudara yang kekasih, kita atau tema renungan kita pada pagi hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus. Ini yang pertama kita lihat dulu, dipulihkan oleh Roh Kudus. Kita lihat kalau dalam konteks kitab Yoel, kita tahu beberapa kali mungkin sudah disampaikan bahwa kitab Yoel berfokus pada tentang hari Tuhan. Hari Tuhan di mana Tuhan akan menyatakan kehendaknya, kuasanya untuk menyelamatkan umat pilihan pada masa itu, khususnya Yehuda dan Benyamin atau dua suku yang dikatakan Israel Selatan. Tetapi sebelum hari itu datang maka harus ada pertobatan. Ini penting sekali, harus ada pertobatan. Mengapa? Karena umat, kita lihat ini umat pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak setia pada Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Tuhan, kepada firman Allah yang sudah Allah sampaikan lewat para nabinya. Itu sebabnya Allah saat itu digambarkan dalam kitab Yoel meninggalkan Israel atau membiarkan Israel atau menghukum Israel. Lalu bangsa-bangsa lain bertanya, di mana Allahmu? Di mana Allahnya Israel itu? Nah saudara, prosesnya jelas. Bangsa Israel dalam keberadaan berdosa, lalu Allah dengan caranya lewat tulah belalang dan lain sebagainya digambarkan menjadi suatu hukuman dari Tuhan dengan suatu tujuan, supaya bangsa itu bertobat, sadar, kembali kepada Allah. Setelah terjadi pertobatan yang sungguh, maka tiba saatnya Allah mencurahkan rohnya. Digambarkan dalam kisah ini ya, pencurahan roh itu dikatakan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Anak-anak, laki-laki, perempuan, kepada orang tua juga, lalu kepada hamba-hamba, laki perempuan. Kita lihat ya, Allah pada masanya nanti, pada yang dikatakan hari Tuhan akan mencurahkan roh itu tidak terbatas. Dulu dikenal hanya nabi-nabi, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan atau menerima pencurahan roh. Tetapi dalam kitab Yoel ini digambarkan untuk semua. Lihat anugerah Allah yang begitu besar. Tetapi harus kita lihat, harus ada pertobatan. Sikap hati yang sungguh bertobat pada Tuhan, kembali pada Tuhan, maka roh itu dicurahkan. Jadi antara pertobatan dan pencurahan roh itu ada keterkaitan yang sangat kuat.
yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, katakanlah kita masuk konteks dunia masa kini. Apakah COVID-19 itu sama seperti tulah belalang itu? Apakah COVID-19 itu sama seperti tulah belalang yang diceritakan dalam kitab Yoel? Diperlihatkan oleh Tuhan, kamu tidak berdaya melawan COVID-19 ini. Banyak yang mati karenanya. Semua dalam ketakutan. Tidak hanya dalam negeri, tapi mau keluar juga sama. Artinya bisa dibayangkan kemana saja kamu pergi, ibarat ungkapan sampai ke lubang semut juga, COVID-19 itu terus mengejar. Samakah COVID-19 dengan tulah belalang yang diceritakan dalam kitab Yoel? Saudara, ada baiknya kita katakan, lewat COVID-19 ini, Anda dan saya, seluruh umat manusia disadarkan, diingatkan, kamu tetap manusia debu tanah. Kamu tidak bisa hidup sebagaimana mestinya kalau engkau lepas dari Tuhan. Kau tidak bisa hidup dalam suatu kegembiraan, sukacita kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Maka lewat COVID-19 ini, saya coba merefleksikan, Tuhan membuat manusia itu sadar. Tuhan membuat warga jemaat GPIB Petra Bogor sadar. Banyak orang yang berkata, aku rindu ke gereja. Padahal waktu belum COVID-19 nggak ada yang rindu. Walaupun namanya rindu, tapi tidak pernah rindu. COVID-19 membuat kita, kamu manusia tidak berdaya. Panggilan untuk kita, ayo kita masuk dalam suatu pertobatan yang sungguh. Bukan ikut-ikutan seperti bangsa, tidak. Tapi pertobatan yang sungguh. Kembali kepada Tuhan. Lalu roh itu dicurahkan kepada kita. Kita meminta dari Dia yang empunya. Dia yang adalah Roh Kudus itu. Untuk datang hadir. Lalu tadi tema katakan dipulihkan. Jadi saudara yang kekasih, ini ditegaskan lewat tema ini. Yang bisa memulihkan kita, membuat kita mempunyai suatu semangat hidup yang baru, gembira, damai, sejahtera, itu hanya Roh Kudus saja. Manusia tidak bisa. Itu ketegasan yang pertama. Menyadari tentang keberdosaan kita, bertobat, maka Tuhan mencurahkan rohnya pada kita. Dan kita mempunyai suatu pemulihan hidup, suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari GPIB Jemaat Petra Bogor, dengarkan firman Allah pada butir yang pertama ini. Kembali pada Tuhan, siapapun juga Anda dan saya. Lihat ya, roh itu mau dicurahkan kepada siapa saja, tidak memandang. Anda orang hamba, berarti orang yang paling rendah pada masa itu. Dia mau curahkan, yang penting bertobat. Engkau mempunyai pangkat yang paling tinggi, orang tua, mungkin orang hebat. Kau perlu pertobatan supaya roh itu datang dan memulihkan hidup kita. Mari kita membuka hati untuk Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami, ampuni keluarga saya. Ampuni persekutuan jemaat GPIB Petra Bogor ini. Bukankah banyak hal yang telah kita buat yang bertentangan dengan firman Allah? Masihkah kita pura-pura tidak tahu tentang hal itu? Roh itu ingin memulihkan kita. Dia curahkan bagi kita. Dengarkan baik-baik itu dan lakukanlah. Ambil tindakan. Ini sikap pribadi kita. Ambil tindakan untuk datang pada Tuhan. Lalu yang berikut, yang kedua, berkaitan dengan roh itu. Alkitab berkata bahwa roh itu tinggal dalam kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, setiap orang yang dihinggapi oleh roh dicurahkan Roh Kudus dalam dirinya, maka ia mempunyai kuasa. Duname atau kuasa yang luar biasa. Mungkin kata dinamit, mungkin dari kata itu. Duname, jadi suatu kekuatan yang luar biasa. Di dalam Parakletos, di dalam Roh Kudus itu ada duname, ada kekuatan yang luar biasa. Dan itu yang membuat Anda dan saya menjadi orang yang berani bersaksi. Berani bersaksi begini jemaat.
Di mana saja kita nggak malu mengakui bahwa aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Jadi kalau orang nggak punya Roh Kudus dia nggak berani. Dia berani mencoret di KTP-nya barangkali kekristenan itu demi mendapatkan jabatan kedudukan. Menikmati kenikmatan sementara, setelah itu celaka selamanya. Tetapi Roh itu memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Bersaksi tentu sesuai dengan firman Allah. Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Di masa kita tidak malu. Ada beberapa yang kita mungkin pernah dengar artis-artis yang hebat, dia tetap mengatakan Tuhan Yesuslah di depan orang banyak, ya, luar biasa. Itu Roh Kudus. Anda dan saya masing-masing masuk dalam kenyataan hidup masing-masing, tempat tugas bekerja, kadang di lingkungan itu. Lihat ya, ketika kita mungkin merasa mulai agak malu, lihat Roh itu mulai bekerja dalam diri kita. Kamu jangan malu, aku Tuhanmu. Libaus kehilangan segala-galanya daripada kehilangan Kristus. Tapi kalau engkau punya Kristus, engkau memiliki segala-galanya. Itu butir yang kedua berkaitan dengan ketika Roh itu turun dalam diri kita. Saudara sekarang cek diri sendiri. Adakah kita malu bersaksi tentang Tuhan ketika kita dalam lingkungan pekerjaan, kehidupan, pergaulan kita? Ketika kita ada rasa malu, ada sesuatu yang bergerak. Itu menurut keyakinan saya itulah Roh Tuhan. Dia jangan malu, kamu orang Kristen, kamu anak Tuhan. Ingin berbuat baik, lingkungan bekerja kamu mengajak kamu untuk berbuat tidak baik, tapi Roh itu berkata nggak boleh. Lihat, karena kamu harus bersaksi. Begini loh, pegawai yang namanya Kristen, anak Tuhan, anak Yesus Kristus, dia begitu. Nah, anggota aparat TNI Polri juga begitu. Nggak malu. Kalau Anda malu, curigai diri sendiri. Berarti Roh itu nggak ada dalam diri kita. Paulus berkata, kalau Roh Kristus nggak ada dalam diri kita, kita bukan milik Kristus. Jadi kekristenan itu adalah Kristus. Kekristenan itu adalah Roh Kristus ada dalam diri seseorang. Maka engkau dikatakan orang Kristen, anak Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, 1 Yohanes 4 ayat 4b, itu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Itu sebabnya anak Tuhan, dia tidak boleh takut dengan kekuatan roh yang ada di luar. Roh yang dalam dunia ini berarti termasuk roh kegelapan. Saudara, ini selalu jadi pegangan saya. Bukan sok-sok berani, tidak. Tapi ini bicara iman. Jadi kalau ada pelayan yang takut, karena ada pelayan begitu ya, saya nggak tahu di Petra ada apa enggak, mungkin jemaat lebih tahu. Kalau lihat mayat dia takut. Aneh ya, luar biasa. Saya pernah ngalamin gitu. Waduh. Wah, Benjamin Syota saya panggil, lu jadi liturgos. Jadi liturgos di situ. Berdiri di depan peti. Keringat dingin dah. Kita perlu mencurigai diri kita sendiri. Kok saya takut? Kenapa saya takut? Maka saya berkeyakinan penuh, orang Kristen tidak bisa dirasuki oleh roh jahat. Itu pasti. Kenapa? Dunamai, roh yang punya kuasa yang luar biasa dalam diri kita. Ini bicara iman. Kalau engkau gak percaya, kasihan sekali hidup kita. Apa artinya saya pakai toga ini? Apa artinya saya pakai stola ini? Anak Tuhan tidak bisa dirasuki oleh roh jahat. Dirasuki itu artinya dikuasai ya. Digoda bisa. Yesus juga digoda sama setan kok. Langsung to the point, Matius sana, iblis. Biang keroknya setan ya iblis gitu kira-kira. Tapi dia hanya bisa menggoda. Dia tidak bisa merasuki kita. Karena apa? Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Lebih besar. Itu penting. Sebabnya dalam segala tantangan kita tenang. Lihat ya. Ketika roh dicurahkan dalam hati kita, kita punya kuasa. Ini bukan sebuah kesombongan. Ini suatu keyakinan iman karena anugerah. Jadi bukan kita mau sok-sokan. Enggak, biasa aja. Jalan lewat kuburan, ada orang melayani lewat kuburan.
nyanyi kidung jemaat, udah lewat kuburan, nyanyi lagu dangdut. Wah, kok bisa begitu ya? Bukan lagu itu yang punya kuasa, tapi roh itu yang mengurapi lagu itulah yang punya kuasa. Jadi jangan disalahpahami. Bukan khotbah itu yang punya kuasa, tapi roh itu yang memberkati mengurapi khotbah itulah yang punya kuasa. Bukan hamba Tuhan itu yang bisa mengusir setan, bukan. Tapi setan ketika melihat roh yang ada dalam anak Kristen, anak Tuhan, itulah yang mengalahkannya. Itu sebabnya Yohanes pasal 16 ayat 14 katakan apa? Kalimat yang pertama Yohanes 16 ayat 14, saya bacakan saja. Ia, maksudnya Roh Kudus, akan memuliakan aku. Jadi orang yang dihinggapi roh, dia selalu memuliakan nama Yesus, tidak pernah dirinya yang dimuliakan. Itu sebabnya ketika orang memuji Anda dan saya, hati-hati. Wah, bagus Pak, banyak hati-hati. Dia sedang gali lubang untuk Anda, bukan Anda. Rohlah yang membuat aku mampu berkhotbah. Rohlah yang membuat aku bisa bernyanyi dengan baik, bermain musik, menjadi liturgos. Itu roh. Jadi selalu ya, ciri khas Roh Kudus adalah dia selalu mengajak roh kita, mulut kita untuk memuliakan nama Yesus. Bukan memuliakan nama kita, bukan. Jemaat juga begitu, ketika memberi banyak, membangun dan seterusnya, itu karena Roh Kudus. Dan dia mengajak kita untuk memuliakan nama Yesus. Tidak ada pilihan lain. Itu sebabnya orang melayani gak boleh sembarangan. Jangan coba-coba engkau menghina. Kalau orang dihinggapi Roh Kudus, dia gak pernah menghina pelayanan pekerjaan Tuhan, sesederhana apapun juga. Kita punya kostor, bersih-bersih ini, bukan karena digaji, tapi karena aku melayani Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Nah, suatu kegiatan ibadah sekali waktu kelak gak ada orang yang mau angkat kursi. Kenapa? Pendeta yang angkat kursi, pendeta emang kenapa? Untuk melayani Tuhan kok. Jadi hatinya melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia selalu mengarahkan kita seperti itu. Lalu yang berikutnya saudara, ini ada kaitannya dengan peristiwa kenaikan Tuhan. Ayat Yohanes 16 ayat 7 dia bilang begini. Yohanes 16 ayat 7 saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, maksudnya Yesus ngomong, adalah lebih berguna bagi kamu. Bukan bagi aku, kata Yesus. Bagi kamu, murid-murid Tuhan dan pengikut-pengikutku selanjutnya. Jika aku pergi, kan mereka gelisah, guru mau pergi, aduh mau kemana Tuhan? Kami gimana nih? Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Yesus, penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu, ia tidak akan datang kepadamu. Jadi salah satu kenapa Yesus dimuliakan, selain menunjukkan bahwa dia adalah raja segala raja, kembali pada posisi yang sebenarnya, dia Allah yang sesungguhnya. Yang kedua ini, supaya roh penghibur itu datang, Roh Kudus itu datang. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah saudara, di sini dia tidak katakan Roh Kudus. Menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia terjemahkan penghibur, penolong. Hibur dari kata hibur, penghibur dari kata dasar hibur. Hibur itu suatu yang dialami oleh seseorang ya. Hibur apa hibur? Hibur yang menyenangkan hati kita. Tadi hati kita susah, kita dihibur. Sama seperti kata lipur. Ini saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia. Lipur, hibur sama aja menghilangkan, melenyapkan perasaan susah dalam hati ini. Itu sebabnya orang yang sedang bersuka berduka selalu dikatakan berdoa pada Tuhan. Nah roh ini berfungsi tadi dikatakan sebagai penghibur. Kata hibur, lipur, kata dasar hibur, kata depannya sisipan akhiran an. Kata depan si artinya seseorang yang melakukan tindakan menghibur. Tindakan yang menyenangkan, menghilangkan rasa susah dalam hati seseorang. Itu tugas penghibur. Roh Kudus itu. Itu yang membuat Anda dan saya, saudara, apapun yang Anda dan saya alami, kita tidak pernah merasa seorang diri yatim piatu. Enggak pernah. Kenapa? Penghibur itu ada dalam diri kita. Di sisi yang lain dikatakan Yesus adalah sobat yang sejati. Sobat yang sejati tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia penghibur kita, dia menolong kita. Apa yang Anda dan saya sedang alami
berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, disitulah kita lihat peranan roh menolong kita, menghibur jemaat Petra ini. Engkau jangan takut, jangan khawatir. Tiba saatnya nanti semua akan berlalu. Akulah Tuhan. Itu penting. Tidak ada manusia yang bisa menghibur Anda. Kalau jemaat lagi berduka, paling pendeta bilang, sabar ya Bu ya, hanya itu doang. Berdoa ya Bu ya, itu aja. Emang pendeta siapa? Ya pendeta. Tapi roh itu tidak. Dia menghibur, dia menjamah dari hati kita yang terdalam. Dia mengangkat kita, dia menolong kita, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dia hilangkan kesusahan hidup kita. Kita lihat peranan roh dalam diri kita. Jemaat, itu saja sabda Allah. Percayalah, berpegang teguhlah. Dia akan membuktikan kebenarannya dalam kehidupanmu pribadi dan dalam hidup rumah tanggamu dan dalam persekutuan kita bersama. IPB Jemaat Petra Bogor atau siapapun Anda yang ikut menyaksikannya, ikut mengambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih, mari kita memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 239. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur nyata pemeliharaan Roh-Mu sepekan telah kami lalui dan memasuki pekan yang baru. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh Kudus menyertai, membimbing, menghibur, menguatkan kami, bahkan memberikan kami kuasa untuk melawan kekuatan-kekuatan roh-roh lain
yang coba mengganggu, menggoda kami, yang coba menjerumuskan kami dalam kesusahan, kegagalan hidup. Tetapi Tuhan telah memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Memasuki pekan yang baru, di hari Pentakosta ini, Kau mengisi kami kembali dengan firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, untuk kami sungguh-sungguh percaya oleh kemurahan-Mu lah Roh-Mu tinggal dalam hati hidup kami. Oleh kemurahan-Mu lah Roh-Mu tinggal dalam keluarga rumah tangga kami, dalam persekutuan umat-Mu GPIB Jemaat Petra Bogor, dalam aktivitas kami masing-masing, sehingga kami tetap mampu bersuka cita, kami mampu tetap bersemangat menjalani hidup ini. Dan Roh Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan lewat perilaku hidup yang nyata. Berkatilah seluruh umat-Mu GPIB Jemaat Petra Bogor atau siapapun yang telah ambil bagian dalam ibadah online ini. Berkati setiap pribadi dan hidup rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah pelayanan atau para pelayan yang melayani pada pagi hari ini, para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, vokal group. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan pada Tuhan. Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah online ini. Dimuliakanlah nama Yesus lewat ibadah dan pelayanan kami. Lalu Engkau memberkati kami semua. Berkati pemerintah bangsa dan negara dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor. Para pemimpin kami Engkau tolong. Dan biar kami sebagai anggota masyarakat, khususnya menjelang menghadapi COVID-19 ini, kami mau taat akan aturan-aturan main yang diberikan oleh pemerintah, diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan tolong kami. Dengan kuasa-Mu lah Engkau menghalau COVID-19 ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu melakukannya. Kami berseru padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Permuliakanlah nama-Mu lewat peristiwa COVID-19 ini. Dan banyak orang yang menyadari tentang keberdosaan dan datang kepadamu dan menerima Roh-Mu, menerima anugerah-Mu. Seluruh masyarakat bangsa negara Indonesia Kau berkati. Masing-masing ada juga yang mengalami bencana alam dan hal-hal lain. Tuhan tolong mereka. Para hamba Tuhan, gereja Tuhan di atas muka bumi ini Kau berkati. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di bumi Nusantara ini Kau berkati. Khususnya jajaran GPIB, Fungsionaris Majelis Sinode GPIB dengan seluruh stafnya Kau berkati. Terlebih khusus GPIB Jemaat Petra dalam tugas pelayanan Tuhan berkati. Ya Allah, lindungilah seluruh pelayanan umat-Mu dengan kuasa-Mu dari bahaya COVID-19. Kami berlindung pada kuasa Tuhan, Engkau menolongnya. Dan berkati seluruh umat-Mu, sehingga dengan berkat Tuhan itulah mereka juga dapat menyalurkan berkat yang mereka terima dari Tuhan untuk mendukung pelayanan kesaksian persekutuan GPIB Jemaat Petra Bogor. Biarlah mereka dengan hati yang terbuka dan sukacita menyalurkan berkat itu. Rencana perbaikan gedung gereja Tuhan tolong. Tim aset GPIB yang bekerja Tuhan berkati. Cukupkan apa yang dibutuhkan dan gerakkan seluruh hati jemaat. Terlebih dahulu Engkau berkati sehingga umat-Mu mampu menyalurkan berkat itu karena Tuhan memberkati. Banyak yang sakit ya Allah di rumah sakit, ulurkan tangan kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka. Secara khusus Ibu Mariatun Subandi, Ibu Noni Lado, Opa Pelokila, Oma Dorce Siwalete, Saudari Cici Watum Lawar, anak dari keluarga Andreas RP Siregar, dan anak dari keluarga Prasetyo Adi. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan kasih-Mu. Engkaulah pelaku mujizat ilham dan sembuhkan, pulihkanlah. Kuatkan mereka dan keluarga dengan Roh-Mu. Biarlah peristiwa Pentakosta itu mereka alami sendiri.
anak cucu kami dalam masa pertumbuhan atau pendidikan. Tuhan berkati biar mereka tetap bersemangat walaupun belajar masih di rumah. Pemuda-pemudi, saudara-saudara kami sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan atau lapangan usaha. Sedang mencari pendamping hidup, Tuhan tolong pertemukan mereka masing-masing dengan jodoh yang dari Tuhan. Bahkan ada yang sedang mempersiapkan perkawinan kudus, Tuhan berkati, yang kurang Engkau cukupkan. Profesi dan pekerjaan warga jemaat swasta, sipil, TNI, Polri, Tuhan berkati agar mereka tetap setia menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan atau aturan yang diberlakukan di tempat tugas mereka masing-masing. Lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan tolong berkati mereka. Yang bersuka cita banyak hal karena diberkati oleh Tuhan, bertambah usia kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah mereka berlutut di hadapan Tuhan dan mengakui semua karena kemurahan-Mu. Biarlah mereka bersyukur. Terima kasih Bapa Surgawi, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian. Presbiter bertugas akan memuji Tuhan. Kami persilahkan.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 289 ayat 1, 5, dan 9. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya undang kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita ini. Ya Allah sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dunia ini dan memperoleh berbagai berkat. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga bermanfaat bagi pelebaran jemaat-Mu dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan duduk. Rangkuman Warta Jemaat, Minggu 31 Mei 2020. Ibadah keluarga tematik Nuansa Pelkat pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Benjamin Sauta, liturgos Bapak Penatua Ishak Eren Fabian Matatula. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat PKP. Ibadah hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 lewat live streaming yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth Manuhutu, dibantu majelis bertugas. Pelayan 1, Ibu Penatua Nyonya Tita Utami Leka Tompesi. Pelayan 2 dan 3,
Ibu Penatua Nyonya Yuniarti Suwandi. Pelayan 4 dan 6, Ibu Diaken Nyonya Susana Sutarmi Tomangkoa. Ibadah keluarga tematik nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Pelayan firman, ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Bapak Penatua Krinius Elias Waang. Liturgos, Ibu Diaken Nyonya Maria Erni Triana Ponto. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat GP. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Yonatan Mailoa dengan nomor WA 0812 8050 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja melalui Bapak Tommy dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Informasi diakonia bantuan sembako. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam semua aspek kehidupan kita, dan terutama mereka yang turut mengalami dampak atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka, berdasarkan hasil keputusan rapat PMJ tanggal 25 April 2020, gereja akan melakukan kegiatan diakonia peduli sembako pada warga jemaat Petra yang terkena dampak pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Laporan kegiatan peduli sembako adalah sebagai berikut. Pendistribusian paket sembako telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 sebanyak 136 paket. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian sembako bulan Mei 2020 sebesar Rp16.314.000. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendukung kegiatan peduli sembako untuk bulan Juni 2020 dapat menghubungi koordinator sektor di masing-masing dengan nilai dukungan sebesar Rp100.000 per paket. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 9.00 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Berserah kepada Yesus,
Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, presbiter yang bertugas pada hari Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia. Selamat hari Minggu Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.